Dengan adanya pro dan kontra terkait pengesahan RUU Kesehatan, kami juga diskusi hal ini dengan Ombudsman RI. Bagaimana RUU Kesehatan ini juga memiliki peran penting dalam peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat, tapi juga keberpihakannya dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Justru fokus pada layanan primer dengan kegiatan preventif dan promotif ini terancam akan terbengkalai dalam pelaksanaannya, khususnya di pemerintah daerah, karena daya dukung anggaran yang justru kalau sebelumnya ada mandatory spending 10% itu, sekarang justru itu dihilangkan. Nah ini problem ini. Pemda kita umumnya kalau dia tidak diatur di undang-undang, maka itu kemudian gampang diabaikan. Bahkan diatur di undang-undang pun selama ini masih sangat banyak Pemda yang mengalokasikan anggaran untuk kesehatan itu jauh di bawah 10%. Ombudsman mencatat ada daerah yang cuma 3, 4, atau 5%. Nah apalagi kalau tidak diatur di undang-undang. Kemudian kedua adalah, ini juga menjadi kerisauan dari para tenaga kesehatan dan tenaga medis, di mana sisi perlindungan hukum itu masih dirasa belum teroptimal. Ombudsman sebenarnya sudah menyampaikan DIM, Daftar Inventarisir Masalah, ke Panja DPR, di mana kami mengedepankan bagaimana sisi pengawasan administrasinya, ya, bukan semata sisi penindakan pidana, gitu ya. Karena kalau pidana ini ketakutannya kemudian adalah akan terjadi kriminalisasi, di mana gagal praktek itu kemudian lalu dikriminalisasikan. Ketika terjadi resiko medis lalu dikriminalisasi atau lewat jalur pidana. Ombudsman sebenarnya meminta agar penyelesaian pada tingkat pertama itu adalah pada sisi administrasi, artinya rejim hukum administrasi itu yang menjadi dasar bagi penyelesaian perselisihan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik bagi pasien, baik bagi keluarga pasien, maupun juga bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun institusi rumah sakit sendiri.